Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Yuk kita bahas bersama-sama. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Jenis-jenis metode penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan waktu. Menurut bidang, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, profesional, institusional. Dari segi tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian murni dan terapan. Dari segi metode, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian survei, penelitian ex post-facto, eksperimen, naturalistik, policy research, evaluation research, action research, sejarah, dan research and development. Dari level of explanation dapat dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dari segi waktu dapat dibedakan menjadi penelitian cross-selectional and longitudinal. Pertama, saya akan membahas tentang penelitian menurut metode terlebih dahulu. Penelitian menurut metode itu masih dibagi lagi nih teman-teman. Yang pertama ada penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi, data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Contohnya, penelitian untuk mengungkapkan kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpin nasional dan daerah, kualitas SDM masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Contohnya, penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kebakaran gedung di suatu lembaga pemerintah. Penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam data penelitian. Jenis-jenis data yang biasanya digunakan untuk penelitian. Nah, dapat dijelaskan sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat sketsa, dan gambar yang biasanya menunjukkan suatu kualitas tertentu. Yang kedua itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan, biasanya berbentuk statistik. Selanjutnya ada data diskrit atau data nominal, yaitu data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Selanjutnya ada data kontinum. Data kontinum itu adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Selanjutnya ada ordinal. Ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat. Interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Selanjutnya ada rasio. Rasio itu adalah
data yang jaraknya sama. Next, ada variabel. Variabel itu adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain, atau kegiatan tertentu yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Selanjutnya kita akan membahas jenis variabel. Jenis-jenis variabel dapat dibedakan menjadi variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel terikat, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Selanjutnya kita akan membahas fungsi metode penelitian. Adapun fungsi atau tujuan dari metodologi penelitian sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian merupakan data-data yang baru yang belum pernah diketahui. Yang kedua ada pembuktian, yaitu data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan itu adalah data yang diperoleh dari penelitian untuk digunakan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Sekian dari saya untuk penjelasan metodologi penelitiannya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika masih ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.